Sosial media mempengaruhi saya. Hahaha, itu pasti sebuah candaan. Orang yang sangat logis seperti saya tidak mungkin dengan mudah terpengaruh oleh sosial media. Vaksin corona? Tentu saja. Saya sudah banyak membaca. Alumni Universitas Indonesia, BUMN, sampai PDGI pun mendukung vaksin itu. Saya merasa tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan karena banyak orang yang memberi dukungan untuk vaksinasi tersebut. Ahaha, mari kita tidak bahas lebih lanjut. Cut. Ini terjadi beberapa minggu lalu. Saya bertukar pesan teks melalui WhatsApp dengan teman saya. Tentu saja itu adalah masa sebelum perubahan persetujuan penggunaan WhatsApp. Kebetulan saya dan dia tinggal di kota yang berbeda. Dan belakangan ini, dia sering memakai just tip untuk mendapatkan roti dari kota tempat saya tinggal. Semula, saya merasa B aja sama roti itu. Tapi, out of respect, saya menyempatkan diri untuk melihat Instagram si penjual roti tersebut. Ketika saya membuka Instagramnya, saya melihat pada halaman itu sudah ada 2 orang yang saya kenal mengikuti halaman tersebut. Berarti 2 orang teman saya sudah tahu ada tukang roti itu. Foto-fotonya lumayan menarik sih sebenarnya. Saya pun iseng aja menghubungi penjual roti itu. Lalu, beberapa hari kemudian, tada! Saya tidak menyangka saya akan membeli roti ini. Padahal, harganya nggak murah loh. Kemarin, kiriman ini sampai di rumah sekitar sore hari. Sudah sempat dicomot 2 biji karena mungkin bisa dibilang penasaran ya. Kalau dilihat dari kemasannya, cukup bagus. Di bagian luar ada plastik, di bagian dalam masih ada plastik lagi. Plastik ini juga bagus karena diprepet jadi kedap udara sehingga menjaga kondisi roti yang disimpan di dalamnya. Ini kira-kira bagian dalamnya tuh kayak gini. Bisa terbaca ya. Roti ini dibuat dengan penuh cinta. Made with love. Set. Bentuknya seperti roti tawar biasa, tapi ada selainya. Selain itu, kalau dilihat-lihat, ini walaupun kelihatan seperti roti biasa, tapi ini dibuat dengan sangat baik. Di-bake juga dengan sangat baik. Dan pemakaian selainya pun cukup rapi. Ini rasanya ada manis-manisnya. Kayak gabungan antara keju dengan custard yang manis. 2 hal itu digabungkan menjadikan roti ini gurih, enak dikunyah, dan kayaknya kalau sendiri nggak cukup nih makan 1 roti. Intinya enak. Setelah saya menelan roti itu, saya teringat akan harganya. Roti ini kayaknya harus dimakan pelan-pelan nih. Tapi bukan itu saja. Harganya memang lumayan mahal, tapi pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah, kenapa? Akhirnya saya membeli roti ini setelah melihat akun Instagramnya. Kenapa juga saya percaya pada vaksin? Karena melihat dukungan teman-teman di sosial media. Saya menemukan 2 hal berkaitan dengan hal ini. Pertama adalah tentang bagaimana saya membangun sosial media saya. Kedua adalah tentang bagaimana teman-teman saya
mempengaruhi saya. Dalam sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, saya menemukan proses awalnya lumayan mirip. Saya akan mengikuti atau follow account yang saya anggap menarik. Account-account itu biasanya dimulai dari teman-teman dan saudara. Itu adalah dua kelompok yang saya rasa perlu karena intensitas pertemuan dan mengetahui sedikit yang terjadi pada hidup mereka akan membantu dalam membuat topik pembicaraan ketika bertemu. Kelompok selanjutnya adalah account dengan konten yang menarik. Pemilik account itu biasanya mempunyai penampilan yang menarik, cantik maksudnya, dan mengucapkan kata-kata yang dapat dipercaya. Mereka mungkin memperlihatkan barang yang mereka miliki, karena barangnya terlihat jadi dapat dipercaya, atau mereka membagikan fakta yang diketahui secara umum, seperti selamat atas pelantikan presiden ketika itu disiarkan di televisi. Hal itu membangun kepercayaan saya pada mereka. Itu juga mencegah saya untuk nggak lagi follow atau unfollow mereka. Kedua kelompok tersebut ketika digabungkan menjadi kelompok orang yang bisa dibilang ada dalam zona nyaman saya. Maksudnya adalah saya nyaman melihat apa yang mereka posting. Seorang berkebangsaan Amerika Serikat bernama Robert Cialdini menulis sebuah buku yang berjudul Influence. Dalam bukunya, Cialdini mencatat bahwa pertama, konsumen sering menggunakan pendekatan heuristik sederhana. Populer itu baik. Mengikuti kerumunan memungkinkan kita berfungsi dalam lingkungan yang bisa dibilang terlalu kompleks. Kedua, manusia itu bersifat sosial. Kami bertahan karena kemampuan kami untuk bersatu. Catatan dalam buku tersebut menjelaskan dua alasan kenapa saya cenderung lebih menyukai untuk mengikuti apa yang terlihat populer di mata saya. Dan dalam konteks ini, itu juga mencakup pada feed dalam sosial media yang saya gunakan. Feed itu memberikan ide kepada saya, setidaknya bahwa, pertama, vaksin itu ada, dan itu mungkin adalah sesuatu yang baik. Kue itu ada, dan itu mungkin adalah sesuatu yang enak. Sebuah penelitian lain dilakukan oleh Sergei Moscovici dan Marisa Zaffailoni di Prancis. Susah ya namanya ya, kayak nama-nama pasta gitu. Dari penelitian tersebut, mereka menyimpulkan bahwa kita cenderung nyaman untuk bersama dengan orang-orang yang mempunyai pandangan yang serupa. Kepercayaan yang dipegang semakin kuat ketika kita berada di sekitar orang lain yang mempunyai pandangan yang sama. Dalam hal sosial media, ini pun terjadi. Akun dalam feed saya adalah orang-orang yang saya yakini mempunyai pandangan yang sama. Karena, jika tidak, ya saya unfollow mereka. Hal itu menyebabkan ide yang mereka berikan pada saya dianggap berasal dari sumber yang terpercaya dan dari sumber yang juga memiliki pandangan yang serupa. Itu menyebabkan dampak dari sosial media kepada saya cukup kuat. Jadi, sosial media memberi pengaruh pada saya. Itu karena saya membangun sendiri sosial media saya dari akun yang saya pilih. Dan akun-akun itu merupakan sekelompok akun yang dapat saya percayai. Sekian video kali ini, saya Adi. Ini adalah Stay Alive Official Channel. Subscribe ke channel ini akan sangat luar biasa. Terima kasih.